Bayangin lo masuk ke tempat yang katanya paling aman di dunia, tempat yang dijagain ketat, penuh aturan, dan hampir mustahil terjadi kejahatan, tapi di tempat itu, anak lo hilang, lenyap, tanpa jejak, dan yang lebih gila lagi, semua orang bilang, anak itu nggak pernah ada. Halo semuanya, balik lagi di Fun Movie, channel yang ngebahas alur cerita film secara lengkap, runut, dan pakai bahasa santai. Dan film yang bakal kita bahas kali ini, judulnya Exterritorial. Let's go! Film ini ngikutin seorang perempuan bernama Sarah, seorang ibu tunggal yang hidupnya kelihatan sederhana, tenang, dan fokus ke satu hal, anaknya. Hubungan mereka dekat banget, bukan cuma ibu dan anak, tapi juga sahabat. Sarah tipe ibu yang protektif, tapi hangat, dan kelihatan sudah pernah ngelewatin banyak hal berat, dan pelan-pelan, film nunjukin kalau Sarah ini bukan orang biasa. Sarah datang ke kedutaan besar buat ngurus dokumen penting, dokumen yang kelihatannya cuma urusan administrasi, tapi sebenarnya menentukan masa depan mereka. Gedungnya besar, dingin, formal, setiap orang harus patuh aturan, setiap langkah diawasi, setiap gerakan dicatat. Buat orang biasa, tempat ini aman, tapi buat Sarah, entah kenapa, rasanya nggak nyaman. Di ruang tunggu, anak Sarah duduk manis, main sendiri, sementara Sarah ngurus satu hal kecil, cuma sebentar, nggak sampai 5 menit, tapi pas Sarah balik, kursi itu kosong. Awalnya, Sarah masih nyoba tenang, mikir anaknya cuma jalan sebentar, tapi waktu jalan, dan anak itu nggak balik, rasa panik mulai naik. Ini bukan panik biasa, ini panik seorang ibu yang ngerasa ada sesuatu yang salah. Sarah langsung lapor ke petugas, tapi respons mereka aneh, dingin, formal, dan kelihatan gak percaya. Mereka cek data masuk, cek kamera, dan hasilnya bikin Sarah kayak dijatuhin dari tebing. Gak ada bukti anak itu pernah masuk. Di sistem, Sarah tercatat datang sendirian. Di titik ini, film mulai mainin psikologis. Penonton dibikin mikir, ini konspirasi, atau Sarah yang mulai kehilangan kendali. Sarah mulai sadar, dia nggak bisa ngandelin sistem, cara petugas berdiri, cara mereka bicara, semuanya terlalu terkontrol. Insting lamanya bangkit, insting sebagai mantan tentara yang terbiasa membaca situasi. Dia mulai ngamatin penjaga yang patroli, kamera yang mati, dan jalur yang jarang dilewati. Buat Sarah, kalau semua kelihatan terlalu rapi, berarti ada sesuatu yang ditutupin. Dengan alasan sederhana, Sarah masuk ke area staf, melewati pintu bertanda larangan. Di sana, dia nemuin ruangan arsip, dokumen lama, laporan operasi, yang jelas bukan urusan publik. Dan di antara tumpukan itu, Sarah nemuin namanya sendiri, bukan sebagai ibu, tapi sebagai bagian dari operasi lama.
Pelan-pelan, masa lalu, Sarah kebuka, ternyata dulu, dia terlibat misi luar negeri yang gak pernah diumumin ke publik. Misi itu berakhir dengan banyak rahasia dan keputusan sulit. Sekarang, kedutaan ini seolah jadi tempat buat nutup semua jejak, termasuk menghapus anak Sarah dari sistem. Sejak itu, Sarah mulai diawasi ketat, geraknya dibatasi, setiap langkah diikuti, tapi satu hal yang mereka salah hitung, Sarah bukan cuma mantan tentara, dia ibu, dan ibu yang anaknya terancam, nggak mikir aturan. Im General Counsel Deborah. Das ist ja nie hier gewesen. Ich habe Drogen gefunden. Dengan sisa waktu, Sarah nyusun rencana, ngitung jam jaga, dan cari celah terakhir. So, der Donovan hängt damit drin. Aber an den kommen wir nicht ran. Where was you? What? I just want my stuff. I don't know what's Sergeant Donovan. Just don't want. Sie playing online games. Sie müssen. Akhirnya, Sarah nemuin anaknya, disembunyiin di ruangan tertutup. Tanpa drama berlebihan, dia langsung bawa anak itu kabur. Nggak ada pidato, nggak ada heroik, yang ada cuma satu tujuan, keluar hidup-hidup. Sarah dan anaknya akhirnya keluar, tanpa penjelasan resmi, tanpa permintaan maaf, semua ditutup, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Film eksteritorial nunjukin kalau kekuasaan bisa ngilangin seseorang dari sistem, dan satu-satunya yang bisa ngelawan itu cuma keberanian. Itu tadi alur cerita film eksteritorial. Kalau lo suka konten alur cerita film panjang kayak gini, jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu lagi di Fan Movie.